Halo semuanya, di video kali ini gue mau react video interview Agus B atau Agus Disabilitas yang kemarin. Karena kemarin gue belum sempet ngeliat video interviewnya, maka kali ini gue mau nge-react dan gue record sekalian lah. Ini dari di YouTube ya, dari Koran Lombok. Udah ditonton sebanyak 224.000. Udah 11 hari yang lalu. Kita lihat dulu. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya berhubungan secara paksaan atau gimana. Terus terang bagaimana cara saya maksa kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu, sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak, tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu, kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang Di sini tuh apa yang dia jelasin tuh masuk akal gitu. Dia nggak bisa buka baju sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain, hampir tidak bisa sendiri gitu, masih dibantu sama orang tua, dan cara ngomong dan cara dia ngejelasinnya tuh masih masuk akal gitu dengan kondisi dia yang seperti itu. Cuma yang terakhir-terakhir ini yang beredaran beredar video dia yang itulah, ntar gua kasih lihat di akhir. Itu kayak apa ya, berbanding terbalik sama apa yang dia katakan saat ini. Berbanding terbalik sama apa yang dia katakan di interview ini gitu. jadi tersangka tidak bisa kemana-mana. Apa ini, Cok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan ya sosok mahasiswa yang sempat viral di media sosial. Ya mungkin kemarin kita tahu bahwa itu banyak potongan video yang beredar, tapi baru-baru ini namanya Agus, mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan ya. Dengan kondisi, mohon maaf, dia merupakan seorang difabel ya, yang tidak memiliki tangan kedua-duanya dari kecil Gus ya. Iya, Oke. dari lahir. Dari lahir. Iya. Oke, jadi saya sekali lagi saya sangat tertarik dengan persoalan yang menjerat Agus. Pertama, kita tentu masyarakat luas agak penasaran ya dengan kasus Agus ya. Dia dituduh sebagai pelaku dugaan pemerkosaan Dan seorang kekerasan seksual. mahasiswi ya. Ya. Dan apa selain dugaan pemerkosaan? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ya. Artinya Agus memaksa seseorang Ya. wanita gitu ya. Baik, terima kasih ya. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sore. Nama lengkapnya siapa Gus? Nama saya Iwayan Agus Suartama. Iwayan Agus Suartama. Oke. Ya. Benar, masih menjadi seorang mahasiswa. Iya, Semester berapa sekarang? semester 7. Oke. Ya. Gus, ini ada sesuatu kabar yang kabar berita yang mengejutkan nih kita Gus. Pertama, saya membaca berita media mainstream di NTB ini ada informasi penetapan Agus sebagai tersangka. Oke.
Gus, perasaannya gimana mendengar kabar itu, Gus? Apa Agus sudah tahu atau seperti apa? Ya, perasaannya sedih dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Dengan keadaan saya seperti ini, saya dijadikan tersangka, saya sangat sedih. Oke. Ya. Nah, Gus, masyarakat luas kan ingin tahu, Gus, Ya, apa benar Agus melakukan sesuai tuduhan tuh, Gus? Saya pengen kalau bisa Agus ngomongnya yang jujur, Gus. ya. Oke? Ngomongnya yang jujur. Kalaupun benar, ya disampaikannya begitu. Kalaupun enggak, apa Gus yang ingin dia sampaikan, Gus? Jadi yang di mana saya melakukan kekerasan itu atau yang dituduhkan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa Tiang berani mengatakan tidak ada? Karena keadaan Tiang seperti ini dan saya bisa menceritakan bagaimana kronologinya yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kronologinya, Gus? Kalau Berawal saya dari kampus ingin mencari makan di Udayana. Karena ada jam kosong di kampus. Saya jalan di kampus sampai ke Udayana. Bertujuan untuk mencari makan. Setelah saya sampai di teras Udayana atau di Udayana, Dia nyari makan di luar tuh, enggak, dia makan minum aja katanya masih dibantu ibunya gitu. Kok dia berani? Enggak gitu sih, cuma terus dia kalau makan di warteg tuh gimana? Dia minta tolong sama ini yang jaga wartegnya, suruh nyuapin apa mohon maaf, apa memang pakai kaki ntar makannya? saya beli Agak pertanyaan nasi juga sih. sama pop es. Ya. Wah, beli apa? Saya beli nasi sama pop es. Oh, beli nasi, guys. Setelah saya memberi makanan dan minuman, saya duduk sebentar. Nah, setelah saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan, tidak kuat untuk gaya mau balik jalan lagi. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang yang di sekitar sana. Pertama saya minta bantuan kepada orang yang duduk di pinggir di jalan di Udayana. Saya mengucapkan, "Bang, bisa minta tolong enggak antar ke kampus?" Yang dimana dia bersedia mengantarkan, tetapi dia bilang ingin menjemput temannya dulu. Baru dia bisa bersedia mengantarkan saya. berarti Agus nggak kenal sama orang itu? Tidak kenal. Tempat minta tolong? Iya, Oke, tidak lanjut. kenal. Nah, setelah itu saya disuruh menunggu di kursi itu dan saya tunggu dan dia pergi, dia bilang izin mau jemput temannya dulu. Ya, saya menunggu beberapa menit itu dan dia tidak balik-balik karena capek saya menunggu. Aduh. Dia minta tolong orang random lah. Terus si orangnya tuh bilangnya mau nolongin, mau nganterin. Tapi orangnya izin minta jemput temannya dulu. Terus si Agus disuruh nungguin. Ternyata orangnya nggak balik. Saya mencoba untuk melihat ke sekeliling saya dan saya minta tolong ke perempuan. Ketemu sama perempuan di sekitar itu? Ya, lagi main laptop. Saya bilang, "Misi Mbak, bisa minta tolong antar ke kampus." Gitu. Nah, akhirnya dia bersedia. Oh, langsung bersedia? Ya, bersedia mengantarkan, tapi dia mengucapkan, "Tunggu." Nggak, kenapa dia nggak jalan aja ya? Nggak jalan sendiri ke kampus gitu ya? Kayak bingung nyari tumpangan. Emang jauh ya dari tempat kampusnya ke apa tadi dia bilang mau nyari makan dulu itu?
sebentar saya masukin laptop dulu. Oke, berarti dia posisi sedang memainkan laptop saat Iya, disapa pas sama. saya minta tolong itu. Oke, lanjut Gus. Mbaknya kayaknya juga Setelah nggak dia masukin laptop, curiga ya. dia mengajak saya ke parkiran ngambil motor. Ya, berjalanlah kita barengan nih. Bareng kita jalan, Sama sekali tidak dikenal tidak dikenal. perempuan ini. Ya, baru pertama kali. Jalan saya sama dia beriringan. Terus dia ngambil motor nih Ki. Nah, setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah, berjalan lah mau ke arah Islamic Center, kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah, tapi mengejutkan, kok muter 3 kali di Islamic Center gitu. Dibawa sama mahasiswi ini. Ya, Oke. tapi saya biasa aja lah gitu, santai gitu. Nggak berpikir yang aneh-aneh karena dia sudah bersyukur sudah mau bantu, masa Iya, kita mau berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Ya, putar deh 3 kali. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya mau ingin bertanya mau kemana ini, tapi kan nggak enak karena udah mengantar, ya saya diam aja. Nah, saya diam aja. Nah, terus muter. Nah, kok tiba-tiba sampailah di homestay. Yang lokasinya nggak jauh dari. Nggak jauh dari Udayana itu. Oke. Nah, sampai di homestay itu, saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini? Sedangkan saya nggak ada uang. Nggak sih dia nanya. Ya? Nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu. Enggak. Sama perempuan. Nggak saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu, langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya tidak ada uang dan si cewek yang bayar. Oh gitu. Emang homestay tuh harganya 50 ya? Itu 50 tuh buat seharian apa gimana? Gua nggak pernah ini sih homestay. Gua tahu dulu kayaknya villa dah, temennya temen gua ke villa itu hampir 1 juta berapa gitu. Sama kayaknya villa-villa di Bogor itu kayaknya 100 ribuan gue pernah lihat. Cuma gua nggak tahu di dalamnya tuh modelan penginapannya tuh kayak gimana, nggak tahu sih. Cuma ini 50 ribu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja, Gus. Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek duluan ini. Saya ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Iya, masuk dah pokoknya. Intinya Dia nggak disuruh masuk tapi kayak tiba-tiba ikut masuk aja gitu. dia kayak enggak bersuara tapi ngajakin gitu masuk. Nggak bersuara tapi ngajakin tuh gimana? Definisi tidak bersuara terus ngajakin itu gimana gitu? Lo kalau sopan jadi cowok, lo nggak harus sembarangan masuk ke kamar perempuan gitu. Nggak harus kamar sih, ini kan di homestay ya, harusnya dia nunggu di luar gitu. Kan kita nggak tahu, malah di awal kan dia nggak tahu tujuan ceweknya ke homestay itu apa. Orang ceweknya juga nggak ngomong apa-apa gitu. Tiba-tiba ke kamar, dikasih nomor ke kamar, dia ngikut aja. Harusnya dia nanya dari udah parkirin motor, harusnya dia nanya mau ngapain gitu. Kalau ada urusan ya mending nunggu di parkiran di tempat motor. Ini kenapa ngintilin sampai di depan homestay sampai di kasir gitu? Aneh banget. Agak aneh. Masuk saya di belakangan dia nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai ganjalan itu kan. Thread gitu, ganjalan pintu. Homestay itu. Ya, Nggak dikunci. dikunci. Dikunci juga. Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu, setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka baju, celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu.
Nah saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain Iya, gitu. dia nggak nanya. Enggak gitu. Diam aja. Ya gitu. Nah buka. Iya, seolah-olah tuh jadi dia yang dihipnotis ceweknya gitu. Orang dihipnotis gimana sih kena gendam, guys? Pasti kayak ditepok. Biasanya kalau gendam ditepok pundaknya 3 kali apa 2 kali apa berapa gitu. Terus dia diem, cuma nurutin perintah yang itu, yang gendam. Itu kejadiannya hampir kayak sama digendam nih. Nah terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya perempuan ini untuk tidur. Ya tidur biasa gini dah. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya saya telanjang. Sudah dibuka. Ya dia buka sendiri, anaknya dia juga. Ya terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh, begitu. Saya potong, Gus. Itu nggak pernah. Aduh, ngentot. Dia tuh dari ngejelasin ceritanya tuh soft banget. Jadi seolah-olah ini tuh kayak cerita nyata, tapi nggak tahu ini cerita beneran apa enggak. Cuma kayaknya ini kan dari sisi Agus yang cerita. Si korban sendiri ceritanya beda dari yang kemarin gua lihat ya. Tapi nggak tahu sih. Toh yang tahu mereka juga kan. Tapi dari cerita dari dua sisi yang sangat-sangat berbeda. Pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya Terlibat ciuman? enggak langsung. Nah setelah masukin itu baru di bawah saya. Dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini. Setelah itu selesai. Aduh. Ini dia tuh ngeframing korbannya tuh udah ahli banget gitu. Soalnya dia kan di interview ini dia nggak nyuruh apa-apa sama ceweknya, sama korban ini. Tapi korbannya dari cerita ini bertindak kayak udah biasa melakukan itu gitu. Ya sekitaran 7 menitan itu. Setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya memang nggak bisa kan? Ya nggak bisa, karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama semuanya tangannya dia. badan, Ya. Nah setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa. Ya seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia lah gitu. Nah setelah Bahagia dong. Habis ngelakuin itu senyum-senyum bahagia katanya. Cuma kita nggak tahu apa itu benar apa enggak. setelah gitu dipasangin, dicuciin, dia juga masang nyuci. Terus tiba-tiba mengambil HP di tasnya. Oke. Ya, ambil HP. Setelah semua pakai ya, baju kan? dia duduk sebentar ambil HP. Langsung dia bilang, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah saya di Islamic Center. Dia nelpon sama orang lain? Iya, tapi saya tidak tahu siapa. Oke. Temannya atau siapa gitu. Saya sudah mau balik ini, tunggu dah saya di Islamic Center, dia bilang. Saya biasa aja. Nah, terus keluar baik-baik di homestay itu, keluar kita. Santai kita keluar, nah terus digonceng lagi ke arah yang sama. Di tempat Agus dijemput? Dibawa pertama? Arahnya? Enggak, balik gitu. Oh iya. Mau balik ke kampus tuh. Oh, tapi tujuannya emang ke kampus setelah ya, homestay, oke. gitu. Saya kan enggak nanya gitu kemana. Setelah itu saya berharap untuk diantarin, kan saya diam aja, enggak berani ngomong lah gitu, karena biasa aja. Tapi dalam perjalanan itu Agus nggak pernah sempat nanya, kamu ini siapa, namamu? Enggak Jadi gitu. apa? Iya, dia random banget, dia nggak nanya ini perempuannya siapa. Maksudnya dia dengan keadaan seperti ini kan bisa aja apa ya?
dijadiin korban tindak kriminal, walaupun ini perempuan randomnya tuh perempuan, tapi bisa aja gitu. Maksudnya kalau kita berpikir berpikir ke arah yang jelek ya, antisipasi aja. Karena kan ngeliat keadaannya Mas Agus gitu. Terus siapa saja juga bisa bertindak kriminal, nggak harus laki-laki, perempuan juga bisa gitu. Tapi ini kayaknya pikirannya terlalu positive thinking sama semua orang. Nggak pernah seuzon kayaknya nih Mas Agus. Pekerjaan kuliah atau apa? Enggak. Nggak ada ya, karena saya kan tujuan saya cuma satu, pengen diantar ke kampus, tapi kok begini jadinya gitu, saya santai Tapi aja. setelah terjadi hal itu, Agus nggak pernah sempat nanya namamu siapa. Enggak, baik-baik aja Untuk kan. lebih dekat lagi. Saya kecapean juga Pak, posisi itu saya capek, lemas kaki saya juga gitu. Oke. Saya hanya bisa duduk di motor tuh, ya duduk saya digonceng. Nah setelah itu jalan ke Udayana kan, seret, lagi balik. Nah lagi ke Islamic Center itu. Nah pertama sekali motor satu, lagi dua. Nah pas yang ketiga kalinya tuh dia bilang, kamu di mana ini? Saya sudah sampai di Islamic Center, dia bilang gitu. Dan saya tidak bisa berhenti duluan sebelum kamu berhenti duluan. Katanya dengan temannya si Iya. perempuan ini. Ya kan HP-nya di helmnya Ya, gitu ya. Agus dengar ya. Ya. Oke, terus. Nah setelah itu dia 2 kali 3 kali muter. Nah pas yang keempat limanya itu, yang terakhirnya muter tuh, ketemulah sama seseorang pria dua. Saya Habis sudah kenal? berhenti ini, enggak kenal. Saya sudah berhenti ini. Oh ya tunggu dah di sana, dia bilang gitu. Nah akhirnya dia tunggu sana. Nah saya ini terus terang diputar-putarin ini kan kebingungan. Nah sampai yang keempat limanya ketemu saya sama cowok itu, stop dah. Nah seketika cewek ini diam, melihat di sekelilingnya kan rame kayak orang berinteraksi biasa lah gitu, kayak setiap harinya. Nah terus tiba-tiba dia kayak apa namanya, peluk yang cowok itu gitu. Si perempuan ini memeluk teman. Teman, Nggak tahu siapa lah yang ya pria nggak ini. tahu, dua pria ini dah turun dia kan. Nah peluk dia yang apa namanya, Pria yang itu? cowok ini ya dipeluk, dia seret, dia peluk. Setika ada kejadian apa-apa gitu, saya turun. Seret, Turun dan dari saya, motor? ya terus saya berdiri kayak gini, tapi izin aja. Boleh. Gini saya berdiri. Nah seketika langsung ada temennya itu yang moto gitu. Yang lagi satu moto, yang satu meluk, cekrek di foto pas saya posisi kayak gini. Nah setelah itu terus ada temannya itu marah-marah, kenapa kamu bisa naik di motor ini, dia bilang gitu. Terus saya izin jawab, saya bilang gitu, saya minta tolong nganter ke kampus Pak, tapi kok bisa jadi begini, dia bilang gitu. Terus dia ancam nih, kok bisa naik di motor ini, apa alasannya, kan udah saya kasih tahu alasannya, kayak keras-keras tuh. Nah langsung kayak seketika ada nangis, kayak ada kejadian apa gitu kan, saya kebingungan. Nah akhirnya Iya, antara dia digendam apa dia yang gendam gitu. Antara dia yang hipnotis apa dia yang kehipnotis. Soalnya di awal dia minta tolong ke orang random juga itu udah kayak hipnotis sih. Terus orang randomnya juga langsung mau gitu. Cuma kalau ngelihat keadaan masnya kayak gini juga kayak kalau dia minta tolong gue juga mau-mau aja gitu. Kasihan kan ngeliat keadaannya. Toh dia cuma mintanya kan cuma dianterin ke kampus. Tapi pas di motel, pas kejadian kayak kejadian itu apa? Kejadian itu dilakukan, ini malah Mas Agusnya yang kayak dihipnotis sama si korban gitu. Soalnya dia tiba-tiba ngestan diem aja gitu pas perempuannya ngelakuin hal yang macam-macam ke dia gitu. Harusnya karena kabur kan ya. Kalau dia waras. Kan belum tentu apa ya. Dia nggak berpikir apa ya, kayak ntar di apa ya, di tindak kriminal yang serem-serem apa sih? Yang kayak di Netflix gitu, di film-film gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi dia nurut aja gitu. Dan nggak nanya apapun ke perempuannya dengan tindakan seperti itu. Dia diem aja terus katanya terakhir malah happy-happy lah. Apa coba? saya yang ngomong, dia bilang kalau ada apa-apa saya sanggup dia apa-apain dah, dia bilang gitu. Terus seketika yang cewek ini jawab,
sambil nangis, kita tidak ada bukti untuk ngelaporin dia, mau ngapa-ngapain dia, gitu udah bilang. Nah akhirnya saya kemek-kemekan kayak diam lah gitu. Seketika kayak saya diam itu, langsung tiba-tiba si cewek digonceng sama cowok ini, terus yang cowok bawa motor sendiri. Nah saya mau nanya kenapa saya dipoto itu, nggak sempat. Terus dia bilang gitu, ditinggal saya sendiri di sana. Nah setelah saya itu diam, saya minum di sana, minta air gitu karena nggak ada uang. Gitu udah habis uangnya pakai belanja 10.000 tuh, minta air. Nah setelah saya minta air itu tenang, terus balik. Nah setelah saya balik itu malamnya itu saya mau tidur, mau tidur di sini apa di kamar ya. Seketika kayak kakak saya ngirim apa ke mama saya kayak foto. Nah foto itu kayak yang saya lihat, foto saya siang tadi yang dipoto tuh, seketika dibilang pemerkosaan seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana jam 12 kayak gitu, yang seperti diberitakan itu dah. Nah terus kekerasan kayak gitu-gitu tuh, iya seksual itu. Terus tanpa saya dibelur muka saya, terus terang-terangan nama saya, inisial saya, dari mana tahu. Dan satunya lagi Pak, di sana di foto itu ada foto saya megang gamelan. Dari mana dia dapat foto saya itu gitu loh. Foto saya pentas pada ngisi acara besar di PCB, Pemuda Cakra Bersatu, yang dimana saya ngisi acara dengan gamelan Niki. Sebenarnya dia tuh ikut kegiatan-kegiatan yang baik, dan dengan keadaan yang seperti ini dia masih mau beraktivitas kayak ikut apa kayak pentas seni ya kayaknya. Kok bisa dia dapetin foto saya, terus 2 foto saya yang di teras Udayana, sama foto saya lagi pakai pakaian adat Bali. Itu yang benar. itu yang membuat saya kaget. Nah terus seiring itu saya mencoba untuk ngelaporin gitu. Terus Agus kaget gak melihat ada foto dan nama lengkap Agus malah ditulis tuh? Iya kaget, dan dia bilang juga inisialnya, ciri-ciri nggak punya tangan kiri kanan dan buntung, dia bilang kan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mohon maaf, saya terus terang merasa sedih gitu. Ibu bapak saya nggak pernah bilang saya kayak gitu. Kok tiba-tiba berani kayak gitu, dan nggak ada, belum apa-apa sudah dipiralin gitu. Itu yang membuat saya sedih. Sekian Pak. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Gus. Saya pengen tahu Gus, bagaimana setelah ini masalah ini viral Gus ya? Anjir tuh ayam nggak bisa diem apa ya, di mute bentar. Di rumah Gus. Terus terang aja keluarga saya nggak ngerti HP, terus terang nggak ngerti namanya apa media atau Facebook atau namanya media sosial itu. Saya hanya bisa sedih, diam, terus orang tua saya kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Saya juga mau jelasin bagaimana, hanya bisa terdiam aja dan berdoa aja, terus nyerahin sama yang di atas. Itu singkatnya. Oke Gus. Ya. Agus, terus sekarang kuliahnya Agus bagaimana? Nah, kuliah Masih kuliah, saya kan? masih, tapi setelah saya begini Pak, saya dijadikan tahanan rumah, saya nggak bisa kemana-mana gitu. Hanya diam di rumah, nggak berani keluar, hanya duduk, diam gitu. Makan ya makan gitu. Terus sudah selesai makan lagi tidur, duduk. Terus terang Pak, saya merasa kayak bosen, pingin saya keluar sekali waktu. Dengan keadaan saya kayak gini, nggak traveling itu kayak nggak bisa saya ngapa-ngapain, gila saya rasanya Pak, kayak aduh mau ngomong sama siapa, mau berbicara sama siapa biar saya dapat keluar gitu. Baik, saya kembali bertanya Gus. Gus, Agus dalam tuduhan kasus yang dilaporkan seorang mahasiswi itu jadi korban pengakuan itu, Agus dituduh telah melakukan kekerasan seksual, atau bahasa kasarnya Agus dituduh melakukan pemerkosaan. Nah Gus, soal itu Gus, apa tanggapannya Gus setelah muncul soal berita bahwa Agus telah dituduh melakukan? Nah izin dulu Pak, minta tolong ambil air, dibantu nih Pak. Mohon maaf nih King ya. Ya. Oke Gus. Makasih Pak. Oke. Gimana Gus? Jadi
dengan dituduhnya saya dengan kekerasan seksual atau yang disebut dengan pemerkosaan, benar-benar sangat sedih. Itu yang pertama, kaget. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, Oh, ini yang tadi buang air besar di dibukain awal. sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat oleh orang tua. Saya terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru saya fisik saya kayak gini mau dikasihanin, tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana, gitu. Yang dimana saya terus terang tidak bisa apa-apa, kayak masih dibantu orang tua, terus bisa dituduhkan seperti ini, kayak sedih banget gitu. Kayak aduh, kayak mati semuanya lah gitu. Apalagi sekarang jadi tersangka. Jadi tersangka, tidak bisa kemana-mana. Kuliah tidak bisa, terus mau ngayah bahasanya kalau orang Hindu, mau apa namanya, menggambal ya, untuk nyumbang gamelan. Yang biasanya saya kesana kemari nyumbang, berinteraksi sama semua orang baik gitu, pengen bersama-sama gamelan, tidak bisanya diam di rumah aja gitu. Itu yang buat Nama saya Agus sedih. pastinya sudah rusak ya. Iya, terus terang rusak dan aduh, kayak tidak habis pikir gitu, kayak sangat-sangat sedih lah gitu. Oke. Terus terang, Kalau ke aktivitas Agus kalau di rumah selain di kampus apa Agus? Aktivitas selain di rumah? sebelum jadi tersangka iya. ya. Jadi aktivitas saya kuliah. Yang sebelum di kuliah itu saya adalah pemain gamelan. Malah. Ya. Pantas ini ada pakai. Ya, pemain gamelan. Nah, di mana saya buka sanggar seni, yang di mana Balakasawa, ya. Itu saya dapat gamelannya dibantu sama, terima kasih sama pemerintahan. Yang pertama Bapak Dr. Zulkifliansah dan Wali Kota Bapak Haji Mohan Iskandar. Terima dibantu kasih ya untuk fasilitasin, dan semua yang telah membantu saya sangat terima kasih gitu. Oke. Baik, berarti ini aktivitas di luar kuliah ya. Iya, main Pergi gamelan ya, keliling, kalau diundang ngisi di sana gitu Gus. hadir ya. Oke, Gus, sekarang kira-kira bagaimana Agus bisa menceritakan kepada keluarga besar Agus terhadap peristiwa besar ini, Gus? Kan Agus sekarang nggak cerita pun orang udah tahu ceritanya bahwa Agus dituduh melakukan yang tadi itu. Terus Agus gimana mau menceritakan ke orang tua untuk meyakinkan bahwa Agus tidak melakukan itu? Atau Agus melakukan itu? Kalau saya sih terus terang melakukan itu, terus terang itu mungkin atas dasar suka sama suka. Tapi kalau kekerasan enggak ada gitu. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena si cewek yang fasilitasin, kayak dia yang bayar, dia yang bantu buka baju celana, dan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Suka sama suka, tapi apa ya, maksudnya ini kan sama-sama random gitu. Mas Agusnya nggak kenal ceweknya, ceweknya juga nggak kenal Mas Agusnya, dan nggak ada komunikasi sebelumnya kalau keduanya mau ngejalin hubungan yang sangat singkat itu gitu. Jadi suka sama suka kayaknya agak aneh sih kalau nyebutnya suka sama suka. Toh Mas Agusnya kan yang dilaporin. Setelah beberapa zaman itu baru saya ada masalah, baru beberapa harinya. Waktu di dalam kamar itu Gus nggak pernah memberontak ya si cewek? Nggak ada, bahkan kita nggak ada sama-sama berontak, kayak biasa Menikmati gitu. aja ya? Iya gitu. Saya juga terus terang Menikmati kaget gitu, sangat kaget. Yo, kok gini? Yo, kok gini? Sekarang nggak pernah bisa bertanya-tanya. komunikasi sama si Siapa? mahasiswa yang mengaku diri sebagai korban. Saya tidak bisa komunikasi, nomornya nggak punya. Seketika dia hilang gitu. Pingin ketemu tapi tidak bisa ketemu gitu, mau jelasin. Kok bisa? Lah kan itu kan orang random Mas Agus. Kan kamu tadi minta mbaknya atau korban ini kan juga awalnya emang nggak kenal, emang lu cuma pengen minta tolong dianterin itu aja. Ya gimana punya ini, punya nomor HP sama ini.
orang gak kenal satu sama lain. Jadi gini gitu, Iya, apa maksudnya gitu, kayak apa kesalahan saya biar saya tahu gitu. Iya. Makanya kan saya terus terang, kok saya kayak gini ya, sedangkan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Iya, benar. Terus dia sendiri yang bantu semuanya, Dia yang bayar. dia yang masang baju celana, Oke. terus dia yang antar saya balik lagi tapi tidak diantar balik gitu. Oke. Gus, terakhir, apa harapannya kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah terhadap kasus yang menjerat Agus kali ini? Ya, selamat sore. Saya benar-benar memohon biar kasus ini cepat selesai, dan yang dimana tolonglah, saya bukan ingin dikasihanin, keadilan diberikan kepada saya. Saya terus terang, Pak, Bu, semuanya, dengan keadaan saya kayak gini, saya merasa sedih. Yang pertama, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, dan saya memohon agar kasus ini cepat selesai dan saya bisa kemana-mana lagi. Dan dengan keadaan saya seperti ini, saya terus terang, jika ada salah saya atau salah kata atau salah apa gitu, tidak sopan pakai kaki, yang mungkin pernah merasa tersinggung dengan saya mengambil barang pakai kaki atau main gamelan pakai kaki, saya mohon maaf. Dan saya terus terang ingin juga kasus saya yang dimana yang saya laporkan pencemaran nama baik itu biar baik, nama saya kembali seperti semula. Ayolah kita perbaiki baik-baik diri kita ini seperti biasa-biasa aja, yang dimana kita biar bisa damai dan kembali berinteraksi seperti baru. Ya, mudah-mudahan di tahun depan ini menjadi baik-baik aja. Saya terus terang pingin kuliah lagi dan memohon agar bisa keluar untuk kuliah atau gimana, tolonglah dibantu dan Aktivitas lagi dimaklumi ya. keadaan Tiang. Saya pingin sekali kayak ketemu gitu sama teman-teman, sama sahabat, sama guru dan dosen lain sebagainya. Oke, baik. Semoga ada jalan keluar guys ya. Ya. Oke, ini merupakan klarifikasi dari Agus ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk masyarakat luas yang selama ini mungkin menerima penggalan atau potongan video di luar sana Gus ya. Semoga saya doakan Gus ini ada jalan keluar terbaik, ambil hikmah dari balik ujian ini ya, tantangan berat ini untuk Agus. Baik, terima kasih sekali lagi Gus atas waktunya untuk mengklarifikasi dalam kesempatan ini. Baik, itu dia wawancara kita secara eksklusif sama Agus, merupakan terlapor kasus dugaan pemerkosaan yang merupakan seorang difabel tanpa kedua tangan. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terlepas dari kejadiannya kayak apa, cuma salut juga sih buat Mas Agus, karena walaupun dia difabel, nggak punya kedua tangan, cuma dia masih apa ya, berusaha hidup senormal mungkin, yang mana dia juga seusaha mungkin nggak ngerepotin orang lain gitu, masih bisa sekolah, bahkan masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu, kayak gamelan. Gamelan kan kayak gini, seni kesenian, terus masih bisa interaksi sama teman-teman juga, sama orang lain. Ya salut lah buat itu, dan keadaan Mas Agus juga kayak gini. Cuma di video-video terbaru itu kayaknya nge-framing Mas Agus ini ke arah yang sebaliknya dari video interview pertama ini. Kita lihat nih, dari
dari Hera Lops, dikasih kekurangan bukannya ditambahin biar plus malah diminusin. Yang kemarin belain Agus Buntung pada nyungsep kemana? Agus Buntung terekam mabuk sambil joget. Ciptaan Ida Cek Mule bermacam karakter. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Bisa mabok guys, bisa ngambil gelas. Bisa ngambil gelas terus diminum. Bayangin. Terus dari cerita di awal pas dia interview tuh kan apa ya? Soft banget ya, mulus banget seolah-olah kayak gua nggak ngerti ya, seolah-olah atau emang benar kejadiannya kayak gitu. Cuma kayak ya mulus banget gitu. Dilihatnya juga kasihan, nggak tega gitu. Tapi kalau dilihat video ini juga anjir, kayak salah. Gak tau, dia pinter aja gitu, mau ngomongnya tuh halus, enak. Dimana ada kondisi pesennya tak. Dari Matobi, wah sih ngeselin. Aku kemarin sempat mikir kok bisa si Buntung memperkosa orang. Tapi ngelihat kelakuannya gini jadi mikir, jangan-jangan emang jago banget nih si Agus manipulatif orang lain. Ya makanya, abis video ini beredar kan jadi orang juga mikir balik gitu, mau ngebela dia. Pasalnya kelakuan kayak gini juga nggak bisa dibela. Ada lagi nih. Nah, ini dia kan? Ini dia guys. Terus sama perempuan, ini kayaknya baju sekolah, masih sekolah kan ya? Dia enggak, kita positif. Ini di masjid, kita positif thinking aja. Mungkin dia itu temannya kali. Cuman dia kan kuliah. Harusnya temannya kan seusia dia, enggak sih? Ini kayak seragam sekolah sih, kalau gue lihat. Kayak masih bocah juga sih dari penampilannya. Korban. Agus pasti para people pleaser semua. People pleaser itu apa? Pasrah. Iya, kan di beritanya kan udah ada 13 korban yang udah melapor gitu. Jadi kayaknya semua perempuannya tuh, korban-korbannya tuh kayak pasrah semua di hadapan dia. Bisa tunduk gitu ya. Entah apa yang dia lakukan sehingga bisa membuat korban-korban ini bertindak sesuai keinginan dia gitu. Itu jadi misteri buat kita semua. Harta tahta. Mau akhir ini anjir yang bikin meme semua ini kan semua nih. Dari Panda Merahku, Agus itu predator, dia keliling cari mangsa dengan cara lawan bicaranya diajak ngobrol terus memancing korban untuk membuka aibnya. Setelah aibnya didapatkan Agus, aibnya itulah yang jadi senjata si Agus. Kalau gak mau nurut, aibnya akan disebarkan. Intinya Agus licik. Iya ya, dari dari keterangan polisi tuh Agus tuh selalu mengancam korbannya akan membuka aibnya.
kalau tidak menuruti apa keinginan Agus. Dan masalahnya korbannya dari yang interview pertama tuh dia saling sama-sama nggak kenal gitu satu sama lain. Kok bisa dia dapat aib korbannya itu dari mana? Orang nggak kenal satu sama lain, terus tiba-tiba punya aib. Terus aibnya tuh apa gitu? Kok bisa 13 orang tuh 13-nya tuh punya aib? Aib apaan coba? Kok gampang ya orang ngumbar aib dari Hayat Al-Fatih. Dibalas nama Panda Merahku, Indonesia salah satu negara fatherless dan parentless, jadi senjata lezat bagi Agus. Juga adu nasib. Banyak yang terbawa suasana sehingga terbawa arus. Terlalu oversharing. Terus sampai rumah, kenapa ya tadi cerita begitu? Seperti itulah banyak yang seperti itu. Fatherless, tidak punya ayah. Sama tidak. Jadi targetnya kayaknya kalau emang Agus pelakunya, kayaknya Agus targetnya tuh korban-korban yang broken home gitu. Nggak terlalu deket sama orang tua lah. Intinya. Kurang perhatian dari keluarga sama orang tua gitu. Kayak korban-korbannya kayak gitu. Dari AGT 3 RP Plus. Cara bukti aibnya dari mana ya? Kalau record kayaknya nggak mungkin soalnya kan dia pasti nggak bisa megang HP. Kalau cerita ke temen si cewek cuma modal omongan si Agus, kayaknya banyak yang nggak percaya. Agak bingung juga sebenarnya. Iya ya, dia kan nyebar aibnya tuh pakai apa? Secara bukti kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu dia punya bukti apa enggak sih. Cuma kalau dari omongan kan itu bisa disangkal gitu. Apalagi eh, maaf yang kayak Mas Agus ini kayaknya lebih bisa disangkal sih kalau cuma lewat omongan. Kecuali punya bukti baru takut. Cuma kalau dari omongan doang kayaknya gue juga sepelein sekalipun dia punya tahu aib gue gitu. Bukannya merendahin ya, cuma itu kan udah ngancem jatuhnya dari OP parah. Ini orang-orang G anjing-anjing banget aja. Kalau emang bener dia begituan, mandi wajibnya gimana ya? Aduh, ya udah cukup itu sekian dari video react interview Mas Agus di yang pertama dia interview dari koran Lombok. Thank you semuanya yang udah mau dengerin, dan kalau mau minta tolong like dan komennya, terserah lu mau komen apa, ngawur juga nggak masalah gua, yang penting komen aja lah. Tapi thank you yang udah nonton ya, cukup itu. Love you guys.